Lillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah jami'an. Fa insyaallah taala pada hari ini tanggal 2 Dzulqa'dah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 20 bulan April 2026 Masehi, hari Senin. Kita akan memulai mengkaji kitab dengan judul Faslul Khitab Fit Tahdhir min Syarril Furqa Bainal Masyayikh wat Tullab. Kitab ini sebenarnya nasihat yang ditulis oleh salah seorang murid Syekh Muqbil, namanya Syekh Faisal Ibnu Yahya Ibnu Mursyid Al-Ghuli. Beliau ini dulu tinggalnya di wilayah Ib, kalau tidak salah di wilayah Ib, kemudian pindah ke Riau. Namun beberapa tahun terakhir ini beliau berada di Mesir. Ya. Beliau WA-an, chattingan sama ana, ngasih PDF ini tadi. Dan sudah lama ana ingin mengajarkan buku ini karena berisi adab, faedah-faedah yang selayaknya untuk amalkan oleh para penuntut ilmu. Fa insyaallah taala kita akan membacanya dan mengambil faedah dari apa yang disebutkan di buku ini. Al-Muqaddimah. Muqaddimah. Di sini buku ini disebutkan takdim dari Syekh Ahmad Ibnu Abdurrahman Al-Syekh. Adapun sebagai gambaran, insyaallah ta'ala mungkin dari pekan depan juga kita akan membahas kitab Syarah Mansak, tapi bukan Ibnu Taimiyah, namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Insyaallah mungkin antara Idul Fitri dan Idul Adha ini kita juga akan mengkaji kitab Mansak Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun syarahnya nanti ana share, nanti di print. Ada kemungkinan syarahnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Namun Allah alam, nanti dilihat lagi mana yang lebih ringkas dan lebih gampang difahami. Ya, nanti kalau ada waktu kesempatan baru mansaknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun biar melengkapkan silsilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, adapun Fadlul Islam ini masih tetap kita pelajari, nanti dibagi saja waktunya seperti itu. Jadi untuk menambahi dari kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita lanjutkan. Di sini disebutkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim alladzi an'ama ala ibadihil mu'minin bil hidayah wal i'tisam bihablihil matin wa jam'ihim 'alal haqqi was siratil mustaqim. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim alladzi an'ama ala ibadihil mu'minin bil hidayah wal i'tisam bihablihil matin. Alladzi yang mana dialah Allah Azza Jalla, an'ama yang telah memberikan nikmat ala ibadihil mu'minin kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Nikmat dalam bentuk apa? Bil hidayah wal i'tisam bihablihi al matin. Nikmat dalam bentuk diberi hidayah dan berpegang teguh dengan talinya yang kuat. Tali yang kuat itu maksudnya Al-Quran. Sehingga dari sini bisa diambil faedah, merupakan nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah. Ketika antum diberi hidayah, itu merupakan bagian dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Tidak setiap orang diberi hidayah. Wa jam'ihim 'alal haqqi. Dan di antara bentuk nikmat Allah Azza wa Jalla, Allah kumpulkan mereka di atas al-haq.
Nah, ini juga nikmat dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Dia beri hidayah, berpegang teguh dengan Al-Quran, dan berkumpul di atas al-haq. Was-siratil mustaqim, dan berada di atas jalan yang lurus. Nah, lihat di sini bentuk nikmat Allah. Dapat hidayah, bisa berpegang dengan Al-Quran, kemudian berkumpul, bersatu di atas al-haq, dan juga di atas jalan yang lurus. Wa waqahum syarra ahli nifaqi wasyiqaq, dan Allah jaga mereka dari keburukan ahlun nifaq wasyiqaq, keburukan orang-orang munafikin dan orang-orang yang suka berpecah. Asyiqaq, perpecahan. Wa anahum ala kaidil mukhalifin, serta segala puji bagi Allah yang telah membantu mereka terhadap tipu dayanya al-mukhalifin. Al-mukhalifin itu orang-orang yang menyelisihi kebenaran. Wasabbarahum ala dhullil mutakhadzilin, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesabaran kepada mereka. Ala dhullil mutakhadzilin, atas hinaan orang-orang yang mutakhadzilin, saling menghinakan. Wa manna alaihim bil ikha wal ulfati, serta segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan. Manna itu menganugerahkan, alaihim atas mereka, bil ikha wal ulfah, menganugerahkan al ikha. Apa ikha? Ikha itu persaudaraan, ukhuwah. Ulfah itu persatuan. Wa jannabahum al-ikhtilaf wal furqah, dan segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan mereka dari ikhtilaf dan furqah. Itulah bahasa Arab ya, kawan. Sebenarnya atofnya kemana? Ke an'ama semua itu. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, alladzi an'ama. Nah, itu kan fi'il an'ama. Atofnya yang mana? Antum atofnya ke alladzi an'ama, wa waqahum, wa anahum, wa manna alaihim, wa jannabahum. Itu atofnya semua. Antum tahu kemana baliknya, nanti enak antum cara menerjemahkannya. Makanya pegang ekornya, pegang kepalanya tuh. Dalam bahasa Arab itu antum pegang kepalanya. Antum tahu dulu satu paragraf panjang ini, antum harus tahu dulu yang lain itu kemana kembalinya, fiil. Nah, suatu kaidah yang lebih gampang sebenarnya. Kaidahnya hukum asal, isim ngatof ke isim, fiil ngatofnya ke fiil, itu hukum asal. Nah, di sini fiil semua. Antum lihat, manna, a'anahum, wa waqahum, wa jannabahum, itu semua fiil. Tinggal antum cari kemana kembalinya. Nah, kalau menerjemahkan panjangnya ya, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, alladzi an'ama ala ibadihil mu'minin bil hidayah wal i'tisam bihablihil matin wa jam'ihim 'alal haqqi was siratil mustaqim. Segala puji bagi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang telah memberikan anugerah nikmat kepada kaum mukminin dengan hidayah, dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an, serta mengumpulkan mereka di atas al-haq dan juga di atas jalan yang lurus. Dan juga cara menerjemah ya. Jangan antum terlalu banyak menggunakan dan. Sebagian orang juga kalau ketika nggak menerjemah, misalkan ceramah atau apa, terlalu banyak menggunakan dan. Contoh misalnya, jadi kan sebenarnya kalau mau wawu itu artinya biasanya dan kan? Tapi kan dalam konteks kajian jangan. Misalnya menerjemahkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim yang telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan hidayah dan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan mengumpulkan mereka di atas al-haq dan di atas jalan yang lurus. Kan enggak enak dengarnya. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya kaum mukminin dengan hidayah serta berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan mengumpulkan mereka di atas al-haq serta di atas jalan yang lurus. Kan enak juga gunakan serta atau yang semisalnya. Itu bahasa-bahasa yang namanya konteks ceramah ya, dalam artian ngomongnya public speaking itu ada ilmu tersendiri ya. Kemudian di sini disebutkan ahmaduhu, aku memujinya,
an hadana li ma'rifatil haq. Aku memuji Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kita untuk mengenali al-haq. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu li bayani sabilihi al-musilati ilaihi. Ya. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Dia telah mengutusnya. Siapa? Arsalahu, kembali ke siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Allah telah mengutusnya li bayani sabilihi, untuk menjelaskan jalannya Allah Azza wa Jalla. Al-musila ilaihi, yang bisa menyampaikan kepada Allah. Apa jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah? Ini jalan Islam ini tadi. Wat tahdhir min suluki subulid dhalalah. Min suluki subulid dhalali. Serta tahdzir kembali ke mana? Kembali ke bayan. Maknanya apa? Arsalahu litahdziri min suluki subulid dhalali. Allah mengutus Rasul tadi Nabi Muhammad untuk memberikan peringatan juga dari menempuh jalan-jalannya kesesatan. Jadi diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, tujuannya apa? Untuk menjelaskan jalan-jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah dan juga untuk memperingatkan dari jalan-jalan kesesatan. Kan itu tujuan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran. Gimana ayat Al-Quran? Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Mubasyir wa nadhir. Mubasyir li bayani sabilil haq, wa nadhiran, memberikan peringatan an suluki subulid dhalal. Fajama'a bihi al-quluba ba'dal furqah. Fajama'a, lalu Allah kumpulkan bihi. Bihi kembali ke siapa? Allah satukan, Allah jamakkan. Bihi, kembali ke Nabi tadi. Maknanya apa? Allah kumpulkan dengan perantara Nabi tadi. Al-qulub, hati-hati. Maknanya hati umat manusia. Ba'dal furqah, setelah terjadi perpecahan di bangsa Arab. Ketika hati umat manusia berpecah, ada yang ini menyembah ini, ada yang menyembah ini, ada yang begini dan begini, Allah kumpulkan dengan adanya Nabi kita Muhammad SAW. Wa azza bihi ba'da dhillah. Dan Allah berikan kemuliaan atau Allah muliakan bihi, dengan perantara Nabi Muhammad, ba'da dhillah, setelah kehinaan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ini karena tujuan kita buka pelajaran ini, ikhwan, untuk ngambil faedah. Sebenarnya udah lama, buku ini udah lama. Dikirim ke ana, PDF-nya itu udah tahun dulu-dulu. Sampai Syekh itu bilang, kata beliau, kalau ada percetakan, antum cetaklah di Indonesia, nanti bagi-bagikan ke para duat di Indonesia. Ya. Karena tujuan buka pelajaran ini, sebagaimana yang kebiasaan kita, tujuan ana untuk ngambil faedah dari buku ini. Jadi butuh bacanya itu tidak cepat-cepat, beda dengan yang tauhid segala macam ini kita udah biasa. Ya, kalau ini butuh pelan-pelan. Fa innahu, maka sesungguhnya la yastaqimu linnasi halun fi dunyahum. Sesungguhnya tidak akan lurus suatu kondisi bagi umat manusia fi dunyahum, dalam urusan dunia mereka, wa ma'alihim, dan dalam urusan akhirat mereka. Antum lihat bahasanya halun, nakiro ya. Jadi kondisi apapun dalam bab urusan dunia dan dalam bab urusan akhirat ini, illa, kecuali bil ittifaqi wal iktilaf, kecuali dengan cara ittifaq, sepakat, wal iktilaf, bersatu. Wajtina bit tanabudhi wal ikhtilafi, serta menjauhi at-tanabudh, saling tolak belakang. Tanabudh itu artinya, wal ikhtilaf, dan saling berselisih. Jelas? Nah, dari paragraf pertama ini saja, satu baris, itu faedah luar biasa bagi kita. Mau urusan dunia,
Mau urusan akhirat tidak akan bisa lurus yastaqim kecuali membangun prinsip apa? Kita sepakat dulu. Kita ittifaq dulu. Kita bersatu dulu. Kita jangan berpecah belah, kita jangan berselisih. Ya. Antum saja misalkan sebagai santri disuruh piket. Ya. Ketika antum kompak, selesai enggak? Cepat. Ya enggak? Ketika antum tidak kompak, satu duduk, satu nongkrong, satunya tidur, satunya begini, satunya begini. Kelar apa enggak? Enggak kelar. Itu baru bentuk kerja bakti. Wala yahsulul ittifaqul kamili atau al-kamilu afan. Wala yahsulu al-ittifaqul kamilu, dan tidak akan bisa terwujud, tidak akan bisa terjadi ittifaq yang sempurna. Antum lihat di sini al-ittifaqul kamil, kesepakatan ittifaq yang sempurna. Nah, ini namanya antum bisa bilang badal atau ya alladzi takunu fil mahabbah wal ulfah. Apa ittifaq yang kamil? Bisa jelaskan tafsirnya. Ittifaq kamil itu alladzi takunu fil mahabbah wal ulfah. Yaitu ittifaq yang padanya ada mahabbah wal ulfah, ada kecintaan dan ulfah. Tahu ulfah tadi kan? Ya. Kasih sayang, itu namanya ulfah. Sama-sama, kalau istilah orang suami rumah tangga tuh, dibangun sama-sama harmonis. Ittifaq itu bisa, mungkin nggak saja orang ittifaq tapi tidak ada mahabbah wal ulfah. Ya enggak? Nah, tapi ini ittifaq yang dibangun di atas mahabbah wal ulfah. Illa, nah lihat kata Syekh, penting kan? Melainkan ma ittifaqil kalimati fil aqidah, melainkan bersamaan atau dibarengi dengan kesepakatan kalimat dalam bab akidah. Jelas? Kata Syekh, ittifaq al-kamil, kesepakatan yang sempurna itu yang padanya terdapat mahabbah dan ulfat, dibangun di atas prinsip saling mencinta, saling menyayangi, tidak akan bisa terwujud kecuali dengan dibarengi adanya ittifaq, kesepakatan kalimah dalam bab akidah. Berarti apa? Kita harus sepakat dulu dalam bab akidah. Jelas? Jadi kalau ingin bersatu dengan persatuan yang sempurna, akidah kita harus sama. Jadi tidak bisa antum bilang, oh kita bersatu, ya, bersatu, tapi antum masih senang dengan kubur. Jadi di Facebook itu ya kan, ada akun namanya mantan kuburiyun. Mantan kuburiyun. Kayaknya buatan-buatan ikhwan salaf inilah kadang. Mantan kuburiyun. Yang jadi yang di-share itu yang Habib segala macam. Enggak gambar siapa. Yang jelas pasti orang rombongan aja. Banyak lumayan lengkap dia datang. Wa tauhid as-saff baina awsatil muslimin. Dan menyatukan barisan soft. Jadi kalau pengen ittifaq al-kamil yang ittifaqnya ada mahabbah wal ulfah, kita harus ittifaq dulu dalam bab akidah. Satu, ya. Yang kedua, wa tauhidis soft baina awsatil muslimin, dan menyatukan tauhid, menyatukan barisan di tengah-tengah kaum muslimin. Faida kanatil kalimatu wahidatan, kalau kalimatnya sudah satu, wal aqidah safiyatan minasyawaib, dan akidahnya bersih dari noda-noda, wasalimatan minal inhiraf, serta selamat dari penyimpangan. Nah lihat ya, kalau kita sudah satu kata, sudah satu akidah, kanal izzu wat tamkin, maka al izz kemuliaan, wat tamkin kekokohan akan terjadi. Difahami? Maksudnya apa? Kalau sudah terwujud ittifaq akidah, ya, maka al izz wat tamkin yang terwujud. Wa in kana al aksu, dan jika sebaliknya, maksudnya apa?
tidak satu kalimahnya, tidak satu akidahnya, tidak selamat dari penyimpangan walaupun jumlah kita banyak, hasalal khilafu wal furqatu, maka akan terjadi khilaf, akan terjadi furqah, perpecahan, wa dakhala syaitan, dan syaitan akan masuk, wa waqa'at tasyahun, dan akan terjadi at-tasyahun. Tasyahun itu saling membenci, syahna, at-tasyahun saling membenci, wa ikhtalafatil qulub, dan akan berselisih hati kita. Jadi ikhwan, kita di zaman sekarang sebagai umat Islam ini, kalau kalimah kita tidak satu, akidah kita tidak satu, ya, kemudian kita tidak selamat dari penyimpangan, maka akan terjadi furqah, perpecahan, syaitan akan masuk, saling membenci, iya, kemudian hati kita akan berselisih. Wa idza ikhtalafatil qulub ikhtalafat al ajsamu was sufuf. Subhanallah, garis bawahi. Kalau hati sudah berselisih, maka jasad dan barisan pun akan berselisih. Luar biasa ya kawan, ya. Makanya ketika diceritakan sama Ustadz Dzulqarnain, ketika kami jalsah kemarin di Bandung, Syekh Ali Al-Mas'ari menyampaikan nasihat untuk ukhuwah, sesama doa, sesama dai. Ustadz Dzulqarnain cerita, dia pernah mengunjungi bersama asatidzah, mengunjungi Syekh Shalih Fauzan. Minta nasihat kepada Syekh Shalih Fauzan. Syekh, ada nasihat untuk kami? Kalimat meringkas dari Syekh Shalih Fauzan. Beliau cuma bilang, ya'malu bi ilmikum. Amalkan ilmu kalian. Itu saja. Dilihat sama Syekh Shalih Fauzan. Ini orang bukan lagi orang awam yang datang-datang ini rombongan ustaz-ustaz dari Indonesia. Syekh cuma ngomong, ya'malu bi ilmikum. Amalkan saja ilmu kalian. Itulah nasihatnya. Simple, ringkas. Ya. Sebenarnya al-furqah, perpecahan ini juga, kalau dia di barisan salafiyin, di barisan salafi, itu sebabnya juga satu. Kalau secara umum sebabnya tadi kadang beda akidah, beda segala macam ya. Tapi kalau akidah sudah sama, ya, manhaj sudah sama, semuanya sudah sama, berarti satu sebabnya apa? Masing-masing tidak ada mengamalkan ilmu. Selesai, itu saja. Tinggal butuh apa untuk menyatukan, mengamalkan ilmunya. Kemudian, Ja'a fi sunani Abi Daud, datang dalam sunan Abu Daud. Masya Allah ya sisi pendalilannya. Min hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari hadis Anas bin Malik. Tadi kan Syekh ini kan ngomong gini, idza ikhtalafatil qulub ikhtalafat al ajsam was suhuf. Kalau hati berselisih, maka berselisih pula barisan dan jasad kita ini tadi. Beliau berdalil dengan hadis dari Anas bin Malik, riwayat Abu Daud, qala Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, russu sufufakum. Russu, rapikan, susun bahasa kitanya, russu. Rapikan, susun saf-saf kalian, barisan sholat ini. Wa qaribu bainaha, dan dekatkan. Ya, dekatkan. Wa hadzu bil a'naq, dan sejajarkan a'naq, leher. Maksudnya itu, ini maksudnya Pak, diluruskan. Ini kan semakna. Luruskan, dekatkan, rapikan, ratakan. Ya. Intinya anjuran untuk meluruskan barisan saf. Fawalladzi nafsi biyadihi, sungguh demi jiwa atau sungguh demi zat alladzi. Jadi sumpahnya kemana? Alladzi. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Alladzi nafsi biyadi, sungguh demi yang jiwaku berada di tangannya. Itu cara menerjemahkan tepat. Jangan sungguh demi jiwaku di tangannya. Itu salah antum. Ya. Tadi yang tepat apa? Sungguh demi yang jiwaku berada di tangannya. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Inni aras syaitana, sesungguhnya aku melihat syaitan yadkhulu, masuk, min khalalis saf, dari khalal. Khalal itu apa? Celah dari celah-celah saf, ka'annaha al-hazaf, seakan-akan al-hazaf. Ya. Wa fi sahih Muslim, disebutkan dalam Sahih Muslim min hadits Nu'man ibn Bashir, dari hadisnya Nu'man bin Bashir,
Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nu'man, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tusawwunna sufufakum. Sungguh kalian akan meluruskan saf-saf kalian atau merapatkan tasawunna dun taukid itu loh. La tusawwunna. Ya. Kalian akan meluruskan saf-saf kalian atau la yukhalifannallahu atau Allah Subhanahu wa taala perselisihkan baina wujuhikum, antara wajah-wajah kalian. Jelas? Nah, disebut, antum perhatikan di sini dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada hadis yang pertama, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang pertama apa? Kata Rasul, "Russu sufufakum." Luruskan, rapikan saf-saf kalian. Wa qaribu bainaha, dekatkan saf-saf tersebut. Wa hazu bil a'naq. Ya, ratakan dengan pundak-pundak kalian. Walladzi, a'naq itu leher, maksudnya apa? Distandarkan. Ya. Muhadza, sejajarkan leher-lehernya, patokannya leher. Kenapa tidak dipatokkan perut? Nah, perut orang beda-beda. Kalau leher sama kan? Kata Rasul di sini apa? Fawalladzi nafsi biyadi, sungguh demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, inni aras syaiton. Aku melihat syaiton yadkhulu, masuk min khalalis saf, dari sela-sela saf tadi. Ka'annaha al-hazaf, seakan-akan al-hazaf. Al-hazaf itu diantara maknanya adalah ghanamun sud sigarun, ya, yaitu al-hazaf itu ghanam itu kambing, sud hitam, sigar kecil. Seakan-akan syaiton itu seperti kambing hitam yang kecil. Maksudnya apa? Maksudnya seakan-akan syaiton itu yatasagor, mengecil supaya bisa masuk ke dalam barisan. Maksudnya gini, itu kan barisan saf itu kan ada mungkin celah 1 jengkal, ya enggak? Kayak di masjid-masjid umum. Nah, syaiton itu bisa masuk di barisan-barisan tadi, di celah-celah itu mengecil dia, seakan-akan kambing. Difahami? Seakan-akan anak kambing itu masuk, dia godain orang sholat. Kemudian yang hadis kedua dari Nu'man bin Bashir ini, di sini disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusawwunna sufufakum. Kalian mau meluruskan saf-saf kalian. Barisan sholat maksudnya. Atau Allah perselisihkan wajah-wajah kalian. Maksudnya apa? Kalian mau meluruskan barisan, meluruskan saf, ataukah nanti Allah perselisihkan wajah-wajah kalian? Maksudnya apa? Ada 2 pilihan. Kalian mau luruskan saf, ataukah Allah buat wajah berselisih? Ini ketika maksud wajah berselisih itu apa? Berarti kan satu ngadap ke sana, satu ngadap ke sini. Maknanya apa? Perselisihan fisik. Dari hadis ini diambil faedah apa? Rusaknya barisan ketika sholat itu bisa mengantarkan apa? Kepada perselisihan fisik. Kemudian, wa fi sunani Abi Daud bi sanadin sahih. Disebutkan dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih. Min hadithi Abi Tha'laba al-Khushani, dari hadis Abu Tha'laba al-Khushani. Qala, beliau mengatakan, kanan nas, dulu orang-orang, siapa an-nas di sini? Sahabat.
Idza nazalu manzilan, apabila mereka nazalu, nuzul, singgah maksudnya. Turun di suatu tempat, manzilan itu tempat, maksudnya singgah. Dulu orang-orang kalau singgah di suatu tempat, qala Amr, berkata Amr yaitu perawi, kanan nas idza nazala Rasulullah SAW manzilan. Dulu sahabat-sahabat kaum muslimin, kalau mereka singgah di suatu tempat, tatkala Nabi SAW singgah, tafarraqu, mereka berpencar-pencar, fi syi'abi wal audiyah, di lereng-lereng bukit dan di lembah-lembah. Jadi dulu Rasul dan para sahabat ketika mereka melakukan safar, tatkala singgah di suatu tempat, yang 3 orang mojok di sana, 2 orang mojok di sana, 5 orang mojok di sana, faham? Nah, ketika Rasul melihat mereka tafarraqu, berpecah-pecah, berpisah-pisah, fi syi'ab, di lereng-lereng bukit, ada yang di lembah-lembah, faqala Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW mengatakan, inna tafarruqakum fi hadhi syi'abi wal audiyah innama dzalikum minasyaiton. Sesungguhnya tafarruq kalian, berpecah-pecahnya kalian, ada yang di lembah, ada yang di lereng-lereng bukit, ada yang di pojok sana, ada yang di sini, ada yang di sana. Mungkin ada yang di bawah pohon itu, ada yang limo, ada lagi yang di pucuk batu itu tadi, ada yang tigo, ada lagi yang di sini, ada lagi yang di sini. Apa kata Nabi SAW? Innama dzalikum minasyaiton. Sebenarnya itu berasal dari syaitan. Lihat ya ikhwan, ini perpecahan apa ini? Fisik kan? Sehingga perpecahan fisik itu berasal dari siapa? Dari syaitan. Dari syaitan. Syaitan itu pinter. Perceraian suami istri, ya, perpecahan fisik bukan? Fisik dari mana? Syaitan. Santri kabur, perpecahan fisik bukan? Fisik, syaitan. Kabur aja kamu, ngapain mondok sini? Tidak lemak, ya enggak? Dan yang semisalnya. Intinya perpecahan itu berasalnya dari syaitan. Antum kerja bakti, satu kerja di sini, satu ngumpul sana, satu tidak mau kerja. Syaitan juga. Coba antum ngumpul. Falam yanzilu ba'da dzalik manzilan. Falam yanzilu ba'da dzalik manzilan illa dhamma ba'dhum ila ba'din. Setelah itu, ba'da dzalik itu artinya setelah itu. Falam yanzilu, mereka tidak singgah manzilan di suatu tempat illa melainkan indhamma ba'dhum ila ba'din, melainkan sebagian mereka bergabung dengan sebagian yang lain, menyatu gitu loh. Sehingga kalau mereka singgah, mereka ngumpul. Ya. Hatta yuqal, sampai-sampai dikatakan, lau busito alaihim saubun la ammahum. Kalau dibentangkan, busito itu dibentangkan, alaihim pada mereka, saubun kain, la ammahum, niscaya akan mencukupi mereka, menaungi mereka, meratakan mereka. Faham gambarannya? Saking ngumpulnya mereka. Yang tadi ada yang di lembah, ada yang pojok ini, pojok sana. Nah, setelah Rasul sampaikan seperti itu, kalau mereka singgah di satu tempat, mereka ngumpul. Jelas? Nah, kan enak kalau ngumpul satu barisan, satu kekuatan. Islam ini akan kuat ya ikhwan kalau kita bersatu. Akan lemah kalau kita berpecah. Apa bahasanya orang Indonesia? Apa peribahasanya Indonesia? Afan dalam bab ini. Gen Z ini, aduh, aku tidak tahu Gen Z atau gen apa lagi? Genetik. Apa istilahnya ini? Berpecah kita itu, bersatu kita teguh. Benar? Yang benar bahaya ya, benar kan dia itu. Caknya zaman sekolah dulu cak itu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, gitu kan? Bercerai kita berantakan, itu bahasa jauh deh. Benar kan itu di buku-buku sampul buku dulu kan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau dulu ibu guru, karena kami orang kampung, kelasnya pakai sapu lidi. Nah, diambillah sama bu guru itu, lidi, sapu itu satu, dipatahkan sama dia.
sendirian kan, 2 mudah dipatahkan, 3 mudah dipatahkan, tapi ketika 1 ikat itu digebukkan aja sakit. Seperti itulah kondisinya kaum muslimin. Ketika Anda pernah di tempatnya Syekh Muhammad Bamusa, ketika itu lagi perang bombardir Palestina, Gaza pada waktu itu, beliau bilang kondisi kaum muslimin ini, ya, ketika banyak perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, dia lemah. Itu yang membuat lemah. Dan yang membuat pukul mundur kaum muslimin itu kalah dalam sejarah adalah perpecahan. Adalah perpecahan. Ambil contoh ya, ikhwan, ambil contoh. Kekalahan yang menyebabkan terkalahkannya kaum muslimin pada perang Uhud itu adalah al-furqah. Perpecahan. Ada orang yang mereka disuruh sama Rasul jaga bukit untuk manah. Ya, mereka berselisih. Ada yang bilang tetap jaga di sini. Ada yang bilang enggak, ambil ke bawah, kita ngambilin harta-harta yang dibawa itu tadi. Ada yang bilang enggak, Rasul tetap jaga sini. Akhirnya separuh ada yang turun, separuh ada yang masih. Yang enggak kuat yang di atas itu. Diserang, dipukul balik. Nah, itu contoh. Jelas? Wa inda Ibni Abi Asim fis sunnah. Dan dalam riwayat Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Ibnu Abi Asim ini punya kitab namanya Kitabus Sunnah, karya Al-Imam Ibnu Abi Asim. Kitabus Sunnah karya Al-Imam Ibnu Abi Asim ini kitab bagus, tapi isinya hadis-hadis ya, tentang akidah, tentang segala macam, tebal 1 jilid, ditakhrij sama Syekh Al-Albani. Nama kitabnya Takhrij Kitabus Sunnah Ibnu Abi Asim, Zilalul Jannah. Namanya Zilalul Jannah, Takhrij Kitabus Sunnah karya Ibnu Abi Asim. Disebutkan dalam kitab karya Ibnu Abi Asim bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan, min haditsin Nu'man ibni Bashir, dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, al jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Ingat baik-baik. Sudah, kalimat ringkas. Berjamaah, bersatu, rahmat. Wal furqah, perpecahan, azab. Pokoknya kalau ada perpecahan, perselisihan, berarti kena azab. Itu saja. Jangan dibanggakan. Antum jangan bangga berselisih. Itu saja. Ini nasihat untuk kita semua, para duat, para ustadz, ya, yang melarut-larutkan perselisihan. Makanya Anda ngomong sama siapapun, Anda ngomong ada masalah, duduk bareng, kita selesaikan. Masalah kita ini apa? Masalah penyimpangan apa enggak? Ya enggak? Kalau penyimpangan, sebutkan apa bentuk penyimpangannya, kesesatannya. Ya enggak? Kalau bukan kesesatan, kenapa kita berselisih? Berarti kita sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Perpecahan, selesai. Al jama'atu rahmah wal furqatu azab. Ribut, misalkan masalah makan, nampan, ribut, berarti sedang kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Perpecahan. Wallahu taala, mungkin kita lanjutkan besok ya. Cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan besok. Naktafi bihadzal qadar.